Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami tentang subsequent event pada kasus pemalsuan laporan keuangan PT Garuda Indonesia pada tahun 2018. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Duta Hambali Saputra. Yang kedua, saya sendiri, Seto Putra Pamungkas. Yang ketiga, Wisnu Anugrah Pramana. Yang keempat, M. Arif Fuad Mahfud. Dan yang kelima, Yukrullah. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Subsequent event merupakan peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan hingga sebelum laporan auditor diterbitkan. Pada tahap penyelesaian audit, auditor memiliki tanggung jawab untuk menilai apakah peristiwa tersebut mempengaruhi kewajaran laporan keuangan. Apabila peristiwa tersebut memberikan bukti atas kondisi yang telah ada pada tanggal laporan keuangan, maka perusahaan harus melakukan penyesuaian. Namun, apabila peristiwa tersebut terjadi setelah tanggal laporan keuangan tanpa mempengaruhi kondisi sebelumnya, perusahaan cukup mengungkapkannya dalam catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar audit SA 560. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengenalan perusahaan. PT Garuda Indonesia atau Persero Tbk merupakan maskapai penerbangan nasional Indonesia yang berdiri sejak tahun 1949 dan mulai tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011. Sebagai perusahaan terbuka, Garuda Indonesia wajib menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi dan audit oleh auditor independen setiap tahunnya. Laporan keuangan tersebut menjadi dasar bagi investor, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menilai kondisi keuangan perusahaan, sehingga keandalannya harus dijaga melalui proses audit yang berkualitas. Selanjutnya, ada kasus pemalsuan laporan keuangan. Kasus bermula ketika PT Garuda Indonesia menerbitkan laporan keuangan tahun 2018 yang menunjukkan perusahaan berhasil membukukan laba, padahal pada tahun sebelumnya mengalami kerugian yang cukup besar. Perubahan kinerja yang sangat signifikan tersebut menimbulkan keraguan dari dua komisaris, yaitu Chairul Tanjung dan Doni Oskaria, sehingga mereka menolak menandatangani laporan keuangan karena menduga terdapat pengakuan pendapatan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Selanjutnya, dampak positif transparansi. Awal munculnya kecurigaan, kasus bermula ketika PT Garuda Indonesia menerbitkan laporan keuangan tahun 2018 yang menunjukkan perusahaan berhasil membukukan laba, padahal pada tahun sebelumnya mengalami kerugian yang cukup besar. Perubahan kinerja yang sangat signifikan tersebut menimbulkan keraguan dari dua komisaris, yaitu Khairul Tanjung dan Doni Oskaria, sehingga mereka menolak menandatangani laporan keuangan karena menduga terdapat pengakuan pendapatan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Investigasi kecurigaan tersebut mendorong Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Keuangan melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan PT Garuda Indonesia. Hasil investigasi menunjukkan bahwa pendapatan dari kerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi telah diakui sebagai pendapatan, meskipun pembayaran belum diterima dan memenuhi syarat pengakuan pendapatan menurut standar akuntansi. Selain itu, proses audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik juga diperiksa karena diduga tidak dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku. Akibat, temuan tersebut mengakibatkan laporan keuangan PT Garuda Indonesia harus disajikan kembali, restatement, karena terdapat salah saji material. OJK menjatuhkan sanksi kepada perusahaan, direksi, akuntan publik, dan kantor akuntan publik yang melakukan audit. Kasus ini juga menurunkan kepercayaan investor terhadap kualitas laporan keuangan dan menunjukkan pentingnya independensi auditor dalam menjalankan tugasnya.
Oke, selanjutnya analisis subsequent event. Kasus PT Garuda Indonesia menunjukkan bahwa tahap penyelesaian audit memiliki peran penting dalam memastikan laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Auditor seharusnya mengevaluasi seluruh bukti audit yang diperoleh sebelum laporan auditor diterbitkan, termasuk informasi yang dapat mempengaruhi kewajaran laporan keuangan. Dalam kasus ini, regulator menilai bahwa auditor belum melaksanakan prosedur audit secara memadai sehingga terjadi pelanggaran terhadap beberapa standar audit, termasuk SA 560 mengenai subsequent event. Kondisi tersebut menyebabkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan perusahaan secara sebenarnya dan berpotensi menyesatkan para pengguna laporan keuangan. Baik, di sini saya akan membahas terkait kesimpulan dari materi ini. Kasus PT Garuda Indonesia menunjukkan bahwa kualitas proses penyelesaian audit sangat menentukan keandalan laporan keuangan. Auditor tidak hanya bertugas memeriksa angka-angka, tetapi juga harus memastikan seluruh bukti audit telah memadai sebelum memberikan opini. Penerapan SA 560 mengenai subsequent events menjadi salah satu prosedur penting untuk menilai apakah terdapat informasi yang memerlukan penyesuaian atau pengungkapan sebelum laporan auditor diterbitkan. Oleh karena itu, profesionalisme, independensi, dan kepatuhan terhadap standar audit menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap laporan keuangan perusahaan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga presentasi ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.